Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru sedikit ya ini. Silakan masuk yang lain. Ada yang ngasih tahu, Mbak? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma gfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa liman ajazana ina muntabisanadina ila Abdullah Mahfud Muhammad Al-Haddad Ba'alawi Al-Hadrami fi kitabih as-sunnah wal bid'ah. نفعنا به وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Silakan on kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Halaman 115 nomor 4 ya. Al-hadis Rabi. Hadis yang keempat, an Abdullah ibni Amr, dari Abdullah bin Amr ibni Shu'aibin an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Ja'farin, ala ahabbulak ala uhibbuk. Tidakkah aku akan memberi kamu, ketahuilah, maaf ya, ketahuilah aku akan memberikan kamu dan akan menyukaimu. Fadzakara nahwa riwayati Mujahidin, maka beliau menyebutkan seperti atau semisal riwayat Mujahid an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala al-Hafiz, al-Hafiz berkata, wa hadza haditsun gharibun min hadzal wajhi. Ini adalah hadis gharib dari arah ini. Wa akhrajahu Ibnu Syahin min wajhin akhara an Amr bin Shu'aibin. Ibnu Syahin mengeluarkan hadis dari arah yang lain atau dari jalur yang lain juga, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, wa fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas, mengatakan kepada Abbas, fadzakara hadis Ibnu Abbas, maka beliau menyebutkan seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata, wa Abu Dawud min riwayati Amr bin Malikin. Ini sebenarnya sinatul hadisiyah ya. Abu Dawud meriwayatkan dari riwayat Amr bin Malik an Abil Jauza, dari Abu Jauza mengatakan, hadasani rajulun lahu suhbatun, menceritakan kepadaku salah seorang yang punya persahabatan. Ya. Yarawna lahu annahu, ya, beliau meriwayatkan bahwasanya rajul tadi adalah Abdullah bin Amr. Ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, ya, i'tini ghadan uhibbuk. Itu matan hadisnya. Fadza karanawa riwayati Ikrimata an Ibni Abbas. Qala warwahal Mustamirru, dan meriwayatkan ini Mustamir bin Ar-Royan an Abil Jauza mauqufan, hadisnya mauquf. Qala al-Hafidzu illa anna hadhihi riwayata wasalah Ali bin Sa'idin An-Nasa'i fi as'ilati al-Imam Ahmad, ya, kecuali bahwasanya riwayat ini memausulkannya
Ya, Ali bin Sa'id An-Nasai di dalam pertanyaan beliau, ya, Imam Ahmad bin Hambal, maka faqala, beliau mengatakan haddatsanihi Muslimun, ya, menceritakan kepadaku Imam Muslim yakni Ibn Ibrahim anil Mustamiri Ibnu Ibrahim dari Mustamir. Qala Al-Hafiz mengatakan ruwatu hadzal hadisi thiqatun. Para perawi hadis ini thiqah, semuanya thiqah. Qala al-Hafizu lakinna fihi ittiraban, akan tetapi di situ ada ittirab, mudtarib. Ya. Kutu aku mengatakan qala Suyuti di hadis Ibni Amr Tariq akhrajahu ad-Daruqutni an Abdullah ibn Sulaiman an Mahmud ibn Khalidin an Thiqati an Amr ibn Abdul Wahid an Amr ibn Shu'aibin an Abi an jadihi intah. Itu sekedar sinatu hadisnya ya. Nah, kita lihat Al-Hafiz mengatakan maruya anil Imam Ahmad an Huqal, yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan lam yathbut fi salatit tasbih, tidak ada ketetapan dalam salat tasbih ini syai'un mahmulun ala sihhati, katanya. Ya, hadis yang sahih begitulah. Fala yunafil hasan, tapi tidak menafikan hasan hadisnya. Ala nahu ruya anhu, bahasanya diriwayatkan dari beliau lama qala lahu Ali bin Sa'idin, ketika Ali bin Sa'id berkata kepada beliau, qad rawahul Mustamirru ibnu Rayyan. Mustamir bin Rayyan meriwayatkannya dari Abil Jauza. Beliau mengatakan, man hadatsak, siapa yang meriwayatkan kepada engkau? Qultu Muslimun, yakni Ibn Ibrahim. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan al-Mustamiru syekhun. Ya, oh, Mustamir itu seorang syekh. Kanahu ajabahu. Seolah-olah beliau ini takjub begitu ya. Oh, Mustamir itu syekh gitu ya. Qala al-hafidhu ka'anna Ahmada lam yablughu dzalikal hadis. Seolah Imam Ahmad ini tidak sampai kepada beliau ini hadis awalnya ilamin hadis si Amr bin Malik, kecuali dari hadis Amr bin Malik. Ya, mukhtalaf fihi, yang di situ memang diperdebatkan gitu ya. Ya. An Abil Jauza, an Ibni Abbas, kama taqadama. Ya, seperti yang telah berlalu nih, yang di awal tuh. Ya. Falam balaghahu mutaba'atul Mustamir. Nah, tatkala datang ini mutaba'ah Mustamir ini, maka ajabahu. Itu membuat takjub Imam Ahmad. Fazahiru annahu raja'an tad'ifihi. Maka akhirnya maka jelaslah bahwasanya beliau ini merujuk kembali dari mendoifkan hadis tentang salat tasbih. Ya, intaha. Tsumma dzakara al-hafidzu baqiyatal hadis. Ya, kemudian al-hafiz beliau menceritakan sisa dari hadis-hadis wa turuq, ya, dan jalur-jalur, wahya, ya, al-hadisul khamis, nah, hadis yang kelima hadisul fadl, kemudian hadis yang keenamnya hadis Ibnu Umar, kemudian hadis yang ketujuhnya hadis Ali, nah gitu ya. Kemudian hadis yang ke-8 hadisnya Ja'far, hadis yang ke-9 hadis Abdullah ibni Ja'far, hadis yang ke-10 hadis Ummu Salamah. Oh, banyak sekali ini ya. Kemudian wa dzakara man kharajaha, dan belum menceritakan juga siapa yang mengeluarkan hadis tersebut. Wastau'aba turuquha, kemudian banyak tuh ya, lebih lah jalan-jalannya tuh ya. Kemudian belum mengatakan wa bihadza kulluhu wa bihadza kullihi maf, dan dengan ini seluruhnya yuradu kalam al-Qadi Ibnu Arabi, ini membantah perkataan Ibnu Arabi, ya, alladzina qalahu anhu Nawawi, ya, yang dinukil oleh Imam Nawawi fil Azkar, dalam kitab Al-Azkar. Wa qaulun Nawawi, ya,
perkataan Imam Nawawi anna Ibnul Jauzi dzakara turuqaha. Ini di apa nih, Imam Ibnu Jauzi ini menceritakan jalan-jalannya hadis ya, wa dha'afaha, dan beliau mendoifkannya, yuhimu, beliau ini ragu gitu atau bingung ya, anahu istawa'abaha walaysa kadzalik, ya, maka bukan seperti itu katanya. Fayanahu lam yadhkurha ila min thalathi turuqin. Maksudnya beliau ini menceritakan kecuali dari tiga jalur. Ihdaha an Abi Rafi, yang pertama wahya alati iqtasar alaiha syekh, yang diringkas, yang syekh meringkasnya. Wa fiha Musa bin Abidah, kemudian Musa bin Abidah itu dhaif. Yang keduanya wasaniha hadis 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 Ibnu Abbasin, ya, hadis Ibnu Abbas min riwayat Ikrimata wa a'alaha bi Musa bin Abil Aziz, dan beliau apa namanya, mengilatkan atau menyantumkan di situ ada penyakitnya karena ada Musa bin Abdul Aziz. Kemudian wanukila anil Ukaili, dan dinukil dari Ukaili anahu majhul, dia majhul, ya. Waqad dzakarna man wathaqahu, ya, kami telah menyebutkan siapa yang mensikohkan beliau, ya. Dua imam, Imam Nasai dan Yahya bin Ma'in, itu yang pertama itu, ya, Musa bin Abdul Aziz, sudah selesai. Wasalisuha, yang ketiganya hadisul Abbas wa dha'afahu bisadaqah. Nah, udah juga nih, kita udah cerita tentang sedekah nih. Nah, sedekah yang dimaksud bukan al-Khurasani, ya, tapi sedekah ad-Dimashqi, itu yang telah berlalu. Waqad qaddamna al-qaul, kami telah sampaikan juga perkataan fihi di dalam hadis tersebut, anahu wahmun fihi, bahwasanya ada kewahaman di situ, ya, ada kebingungan juga atau keraguan di dalamnya. Walam yadhkuru tariqa Bani Amr wal Ansari, tapi beliau memang tidak menyebutkan ini jalur dari Ibnu Amr dan tidak juga dari Al Ansari, ya. Wa majmu'u dzalika la yaqdi ad-dha'af, ya, dan kesemuanya itu tidak memang tidak sampai dhaif. Fadlan anil butlan, terlebih lagi batal ini, ya. Inta mulakhasan. Dah, itu ya, jadi sinatul hadisnya sampai berapa hadis akhirnya ditemukan itu? Ada 10-an hadis. Dan yang berikutnya tidak diceritakan itu, ya. Wa min hadza na'lamu, kita lihat. Dan dari sini kita mengetahui an hadzal hadisa fi salatit tasbih yablughu darajatas sihhati. Oh, ya. Jadi hadis tentang salat tasbih ini ternyata sampai pada derajat sahih bi kathrati syawahid wal mutaba'at yataqawwa. Dengan banyaknya syawahid dan mutaba'ah, maka dia hanya yataqawwa, jadi kuat. Waqad sahaha al-Albani, sungguh katanya Albani ini telah mensahihkan aqalla minhu, hadis yang lebih sedikit dari itu, ya. Jadi majmu'nya tuh, ya, kumpulan hadisnya, walaupun ada syawahid dan mutaba'ah, beliau sahihkan padahal kurang dari jumlah yang tadi disebutkan. Nah, itu maksudnya bikatsiri minal ahaditsi dhaifati, banyak dari hadis dhaif beliau sahihkan dengan begini, ya, dengan mutaba'ah dan syawahid. Kalau istilah yang ininya namanya iktibar, ya. Ketika diiktibar muncul di situ asyawahid dan mutaba'ah, maka hadis bisa terangkat dari derajat, ya, contoh yang kalau yang dhaif berarti ke hasani ghairihi. Kalau dari hadis hasani ghair, hadis hasan berarti kepada sahih li ghairihi, gitu, ya, kalau kedudukannya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian waqad ra'aita ra'yal hafiz, ya, sungguh
kamu telah melihat pendapat Al-Hafiz fi riwayati Abi Dawud, dari riwayat Abu Dawud an Ibni Abbas, wa nahala takillu, lihat bahwasanya hadis tersebut atau riwayat tersebut tidak kurang min an darajatil hasan, dari derajat hasan. Ya, gitu. Nggak kurang tuh. Tsumma riwayatul ukhra, kemudian riwayat yang lain, Anil Abbas, dari Al Abbas, wa annaha la tanzil an darajati, tidak turun katanya dari derajat hasan juga. Tsumma tariqul ansari wa annaha la taqil an darajatil hasan. Lihat, dari jalur Al Ansari juga tidak kurang dari derajat hasan. Fakaifa bima baqiya min riwayati wa turuqil muqawwiyati. Bagaimana sekarang? Ya, bima baqiya, apa-apa yang dia tersisa dari riwayat dan jalur-jalur yang kuat begitu ya, atau yang menguatkan. Tsumma tashihul aimati, kemudian pensohihannya para imam kama ra'aita fi ma sabaq, ya sebagaimana yang kamu telah lihat, min naqli kalamil hafiz anhum, dari pendapat tadi al hafiz ya, dari mereka. Wa ma syaghaba bihil muta'annitun, betapa katanya telah menjadikan kisruh nih ya, memberikan, kalau dalam bahasa yang rada kasar, ngaco gitulah ya, orang-orang yang muta'annitun ya, yang membingungkan atau yang ya sok begitu ya, min ana fiha taghiron, jadi orang-orang yang akhirnya kehabisan dalil begitu ya, dia orang yang membuat kekisruhan, akhirnya dalilnya begini gitu maksudnya nih ya. Itu katanya min ana fiha, itu sholat tasbih itu tagiron linarbis sholati, itu dia mengubah-ubah aturan sholat katanya ya. Jadi ketika sudah mungkin habis dalil gitu ya, sampai pada keputusan ini ya, apa tuh, mengubah aturan sholat ya. Lina fakot aja ba'anhu as-subki ya, sungguh ini telah dijawab oleh Imam As-Subki awalan, terlebih dahulu, bi'anahu laisa fiha taghyir. Oh enggak katanya, salat tasbih itu nggak ada mengubah salat, aturan salat katanya. Illa fil julusi qoblal qiyami, kecuali ada duduk sebelum berdiri itu. Wadaka mahallu jilsatil istirahati. Nah itu kan ada duduk istirahat namanya. Jadi setelah sujud kemudian mau bangkit, itu kan duduk dulu. Nah itu duduknya namanya duduk istirahat, ada dalam syariat. Nah ini kata Imam As-Subki ya. Kemudian falaisa minhu illa tatwiluha, maka bukan katanya, kecuali memang duduk tersebut memang rada dilamakan. Tadinya biasanya sebentar duduk istirahat itu dari sujud bangkit berdiri itu, ini rada dilamakan. Kenapa? Karena baca tasbih dulu kan ya. Jadi Allahu Akbar, nah duduk baru baca tasbih, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar misalkan ya, ya sebanyak 10 kali, kemudian baru berdiri begitu. Nah itu Imam As-Subki. Kemudian Tsumma ajaba al-Hafiz al-Iraqi, al-Hafiz Iraqi menjawab juga nih tentang ini, aturan sholatnya jadi rusak gitu ya, atau jadi berubah. Maka Imam Subki tadi udah nyampaikan, Imam Iraqi mengatakan di dalam syarahnya ala Tirmizi, bi anna nafilata yajuzu fihal qiyam wal julus. Nah, namanya sholat nafil itu kan boleh duduk, boleh berdiri, boleh duduk. Ya, jadi tidak ada rukun apa namanya? Qiyam dalam sholat nafil ya, cuman beda pahala saja. Nabi sampaikan
yang sholatnya berdiri dapat poin 1 begitu ya, yang sholatnya duduk setengahnya begitu. Ini dalam sholat sunat gitu ya, nafil, maka tidak mengapa. Kemudian ya juzul ya majuz firok atil wahidati, di dalam satu rakaat. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar juga menjawab ini. Wa dhahara li jawabun salisun. Dan jelas untuk saya katanya jawaban yang ketiga ini dari Al-Hafiz Ibnu Hajar nih. Wa huwa anna hadhil jilsah, bahwasanya duduknya ini tuh sabatat masyru'iyatuha, ada ketetapan disyariatkannya fi sholati tasbih, di dalam sholat tasbih, karuku'i fahiya karuku'i, ya jadi ada ketetapan tuh sebagaimana ruku sani yang kedua fi sholatil kusufi. Lihat sholat gerhana, antum pernah sholat gerhana ya, bagaimana tuh? Itu berbeda dengan sholat biasa nggak? Oh iya berbeda ya, habis Fatihah dan surat kemudian ruku, sudah ruku i'tidal, bukannya nanti habis i'tidal langsung sujud kan, tapi baca lagi Fatihah, baca lagi surat gitu. Baru udah 2 kali ruku biasa, i'tidal, kemudian baru sujud. Apa itu nggak mengubah nizam salat katanya? Itu jadi di sini jilsah istirahahnya ya, tadi kalau Imam Subki mengatakan dilamakan saja, tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan itu posisinya seperti ruku dalam sholat gerhana. Wahadal jawabu minal hafiz huwal jawab. Nah inilah jawaban gitu dari Al Hafiz, ini lebih cocok lah ya, lebih pas gitu jawabannya nih mengenai sholat tasbih itu ya, kan sholat tasbih itu 2 rakaat, habis Fatihah surat ada baca tasbih, ketika ruku ada tasbih, tasbihnya ada berapa hitungannya, 10, i'tidal 10 begitu ya, kemudian sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud lagi 10. Nah ketika mau bangkit itu dari sujud menuju berdiri, duduk dulu sebentar, istirahat namanya. Nah itu ada 10 kali lagi baca. Jadi dalam satu rakaat itu ada 75 tasbihan ya. Ini kalau 2 rakaat 150 begitu. Ini 4 rakaat. Ya, jadi yang ininya yang apa? Kalau tadi rakaat pertama di jilsa istirahat, di rakaat keduanya pas setelah tasyahud akhir. Baca dulu tasbih 10 begitu ya. Itu kalau tata cara sholat tasbihnya. Ya. Kemudian famadamal hadisu sabitan. Tuh. Ini hadisnya ada ketetapan katanya. Fa innal hay'atal lati ja'a biha la tunkaru. Lihat ini. Keadaan ya atau bentuk dari sholat tasbih itu ja'a biha, datang tuh dengan syariat tadi. La tunkaru, memang tidak diingkari. Wa fi syariati misliha wa qubilat inda makana sabitan. Lihat tuh. Ya, diterima ketika sabitan. Dia ada ketetapannya, ada hadisnya. Bahkan hadisnya pun tadi kita sudah bahas ya dari pekan kemarin tuh. Hadisnya tuh udah disampaikan. Enggak doif. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hambal ya sampai mengkoreksi kembali tuh. Ya, sampai mengoreksi kembali. Ini sekelas Imam Ahmad bin Hambal nih ya, yang dalam riwayat yang masyhur beliau ini hafal 1 juta hadis, matnan wasana dan begitu ya. Ya, seperti gitu. Ya. Idzal ibratu bisubut, karena ya diakui itu karena ada ketetapan. Wa huwa jawabun ala mustawa khatimatil huffaz adamullahu naf'a bi muallafatihi. Dan itulah jawaban katanya ya pada kedudukan akhir dari al-huffaz. Semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan bagi mu'allafati, bagi karangan-karangan beliau. Wa akhiran naqulu,
Akhirnya kita katakan, hal jahula al-ustadzu Albani, apakah Ustadz Albani ini nggak tahu tahqiqatil hafiz hadhihi, ya tahqiq dari hafiz ini, am ya tujahiluha. Bahasanya apa, atau dia tuh pura-pura nggak tahu. Nah, apa memang nggak tahu Ustadz Albani ini, atau pura-pura nggak tahu? Nah, ini pertanyaan ya. Ya, ini pertanyaan ini kan udah dibahas oleh para imam begitu. Oleh para imam, tapi kekeh gitu ya, orang Sunda bilang mah kekeh betekeh. Kekeh juga akhirnya masuk bahasa Indonesia ya. Kekeh ya. Orang Jakarta bilang kekeh, orang Sumatera Utara bilang kekeh juga ya. Ya, walimadza lam yata'amal ma hadhihi turuqi al-katsirati mislu tu'amalahu ma tasihil dha'fi bi syawahid. Kenapa katanya ini beliau ini? Padahal jalur-jalurnya banyak, ya nggak melakukan itu, padahal beliau juga melakukan pensohihan hadis doib karena ada syawahid. Am huwa minan nau'il ladzi ya'taqidu tsumma yabhas amma yu'ayyidu madhhabah, katanya. Atau memang ini termasuk eh, macaman yang apa namanya, yang dia yakini, kemudian dia mencari-cari apa yang menguatkan mazhabnya, kan gitu ya. Jadi karena di mazhabnya Albani ini sholat tasbih itu nggak ada begitu. Jadi kenapa doif katanya, jadi bid'ah. Ya seperti itu. Walittaba'al haqqa ahwahum la fasadati samawati wal ard. Kalaulah katanya apa nih, ittaba'al haq, ya kebenaran ini ngikut kepada hawa nafsu mereka, maka akan rusaklah langit dan bumi. Shadaqallahul azim. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman sempurna salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya tabaan, diikutkan, lima jitu bihi, kepada apa yang aku bawa, ya, yaitu syariat agama. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, arina haqqa haqqan warzuqna tibah, wa arina batila batilan warzuqna jitinabah, wa la taj'al hawana yaquduna ila ma la yurdik. Masya Allah. Dah selesai itu pembahasan mengenai apa, sholat tasbih. Jadi kita bisa memahami sekarang ya, sholat tasbih yang didoifkan, yang dibid'ahkan oleh Ustadz Albani, kita sudah bahas tuh. Ya ini eh, walaupun mulakhos ya, ini walaupun apa namanya ringkas begitu ya. Yang mudah-mudahan ini menjadi jawaban begitu. Nah, seperti gitu. Ya, baik. Kita sekarang materinya berpindah. Ya, ini yang beramal dengan hadis doif udah selesai juga. Ini contohnya ya, yang dari tadinya dikira hadis doif, ternyata hadisnya bukan doif, sholat tasbih itu. Ya, baik. Sekarang ke halaman 121-nya. Al-Faslul Awal, Sunnatul Khulafa'ir Rasyidina wa ulama sahabati, wa ulama sahabati. Ya, sunnah para khalifah dan ulama sahabat. Baik. Laqad ra'aita, ya sungguh Anda telah melihat sunnatar rasuli, bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatuhu hiya tariqatuhu. Ya, jadi yang dimaksud sunnah itu bagaimana? Oh, sunnah itu adalah tariqah, jalan. Nah, bisa jalan hidup, bisa metode hidup, pola hidup, bisa juga pola pikir, begitu ya. Tariqah pokoknya fil qabuli warafdi. Nah, jadi sunnah yang berikutnya apa? Tariqah Nabi ketika satu, qabul, menerima, dan rafdi, dan menolak. Wara'aita biwuduhin, dan kamu telah melihat ini dengan jelas.
annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya beliau la yaruddu, tidak akan menolak ila makana mu'aridon, kecuali memang bertentangan linnas, dengan nas, ya. Au kana mukhalifan, atau memang bertentangan juga lihadihi ya, dari petunjuk beliau. Au tatarattabu alaihi mafsadatun, atau yang memang menimbulkan kerusakan, ya. Au laysa huwa minasyara', atau memang bukan termasuk syariat alladzi ja'a bihi aslan, yang ya pada dasarnya Rasul itu datang dengan membawa syariat. Ya, itu udah berlalu tuh. Wal'an, nah sekarang najulu, kita akan berkeliling bika fi hadaiqi sahabah, di kebun-kebunnya sahabat. Nah, gitu ya. Di taman-tamannya sahabat. Wa fi muqaddimatihim, dalam permulaannya nih, khulafa'u ar-rasyidun. Yaitu contoh-contoh maksudnya ini dari khulafa ar-rasyidun, litaro, supaya Anda bisa melihat anna sunnatahum, bahwasanya sunnah mereka ini, akni tariqatahum, yang dimaksudkan, yang saya maksudkan adalah tariqah mereka. Hiya tariqatu rasulihim, adalah sebetulnya tariqah dari rasul mereka. Ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-azam, yang mulia, ya, yang agung. Falaisu bimusyari'ina, dan bukanlah mereka ini pembawa syariat. Lihat, ini diluruskan. Karena kita akan melihat maksudnya bentuk-bentuk yang nggak ada di zaman Nabi, para khalifah melakukan itu. Maka di sini ditegaskan, falaisa bimusyari'in. Maka mereka itu bukan termasuk orang-orang yang membawa syariat atau syariat baru, begitulah. Nah, walakin muttabi'ina lah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, wasalikina tariqatahu, dan yang melalui thariqah Rasul, gitu ya. Wahadihi, dan petunjuk Rasul, fi qabuli mislima yaqbalu minal khairi, di dalam menerima semisal yang Rasul terima dari perkara yang khair, baik. Warada ma yukhaliful masyru'a, dan menolak apa yang bertentangan dengan yang disyariatkan, min hadihi, dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anahum, dan sungguhnya mereka, idza atlaqu, ketika mereka memutlakan kalimat bid'atin, ada ungkapan atau kalimat bid'ah ala muhdas, ya di atas muhdas. Ini muhdas, ini bid'ah, itu ada tuh nanti. Ya, nanti kita lihat ini, min anwa'il khair, yang termasuk dari macam-macam kebaikan. Fa innama yaqsuduna, maka hanyalah mereka bermaksud ini apa? Al bid'atal lughawiyata, adalah bid'ah secara bahasa saja. Ya, alati tashtamilu alal mahmudi wal mazmumi, yang mencakup di situ ada mahmud, terpuji, mazmum, tercela. Itu ya. Waqad yutlaquna, maaf, waqad yutliquna, sungguh juga mereka memutlakan al bid'atal hasanata alal mahmud. Nah, jadi bid'ah terpuji itu nama lain juga adalah bid'ah hasanah. Ya. Kemudian tamyizan laha anil ma'tsur. Ini sebagai pembeda ya baginya anil ma'tsur, dari yang ma'tsur, yang yang dicontohkan oleh Nabi. Ma'tsur itu ya yang adalah binasihi an sahibil syar'i, ya dengan nasnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada kalimat sahibus syar'i atau sahibus syariah, ya pasti khitabnya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Kemudian waqad yaquluna muhdas. Terkadang juga mereka mengatakan muhdas. Ya, ada bid'ah, mereka katakan ada muhdas. Wal muhdas fihi al mahmud wa huwa alladhi yashhadu lahu syahidun minasyari'ati bil qabul. Ada muhdas yang mahmud katanya, yang terpuji. Maksudnya apa tuh? Ya, yang alladzi yashhadu lahu syahidun, yang menyaksikan katanya, saksi di situ dari syariat bahwasanya itu diterima, begitu ya. Wa fihil mazmum, di dalam juga ada mazmum yang tercela. Bahwa ladzi syahidat asyariatu lahu birrad, yang syariat menyaksikan itu apa? Rod, ditolak. Liana laysa minha, karena bukan termasuk syariat itu. Au musadiman laha, atau yang berbenturan dengan syariat. Wa hadzal qismu min amali sahabati, dan ini macam katanya dari amalan sahabat, ulzima bil hujjati, ya memang mesti harus jadikan hujah, lil khusum minal qismil awal, ya, yang menjadi apa nih, penguat ya dari bab yang, atau dari bagian yang pertama. Wa in kana al-awwalu fihi bayanu sunnati rasul wa tariqatihi, ya, yang pertama kan ada penjelasan sunnah rasul dan tariqah rasul. Di anahum ima an ya'tarifu bima asalahul ulama, karena mereka ini bisa jadi an ya'tarifu, mereka mengakui bima asalahul ulama, apa yang diasaskan oleh para ulama, minat taksimi limut lakil bid'ati, dari bagian limut lakil bid'ah, kemutlakan bid'ah. Wa anal umuma fil hadisil ladzi yahtaju nabi, dan keumuman dalam hadis yang mereka berhujah dengannya, makhsusun, itu dikhususkan binusus, dengan nas-nas. Wa ghairu muradin umumahu, dan bukan maksud mereka ini apa, umumnya hadis, illa lil bid'ati syar'iyyati allati tuqabilu sunnata, ya, kecuali untuk bid'ah syariah itu. Ada bid'ah lughawiyah, ini maksudnya kita bahas tadi yang barusan, ada bid'ah syariah itu yang memang itu bertentangan, berlawanan dengan sunnah. Wa ila lazimahum an yahkumu, kalaupun tidak mereka akan melazimkan atau memastikan, an yahkumu, mereka menghukumkan, bi anna amala sahabah, bahwasanya amalan sahabat ini dakhilun fil bid'atil mazmumati wala budda. Kalau katanya mereka mengamkan ini, maka otomatis tuh para sahabat akhirnya akan masuk dalam kriteria, oh sahabat juga melakukan bid'ah yang buruk, bid'ah yang tercela, wala budda, mesti tuh, ya. Kalau mengeneralisir bahwa amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul itu bid'ah, dan bid'ahnya sesat, maka otomatis tuh, ya, dari statement tersebut akan juga menghukumi apa, amalan sahabat juga yang tidak ada contoh dari nabinya itu bid'ah, sesat juga. Gitu maksudnya. Ya. Fayal zaminhu tadlili sahabah. Akhirnya apa tuh? Fayal tadlilah sahabati. Ya, sahabati, maaf. Maka dengan begitu juga mereka akhirnya apa? Memastikan, ya, membuat mencap sesatnya sahabat gitu ya. Kalau sudah ini bidah yang apa, syariat gitu ya. Ya, akhirnya apa tuh? Akhirnya sahabat dianggap sesat. Ini seolah begitulah. Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, itu ya. Maka lihat, failaika namadij. Maka untuk andalah ini namadij, ya, contoh-contoh min hadzal nau'i, dari macam ini, mimma uhdisa fi zamanin, dari perkara yang dibuat baru di zaman mereka. Ada banyak. Ya, kita lihat sekarang.
Kalau yang kemarin mah perbuatan ihdasnya sahabat itu ketika ada Rasulnya. Rasul masih hidup. Sekarang Rasul sudah wafat karena sudah di zaman khalifah gitu ya. Ya, di zaman khalifah. Tapi saya pernah dengar juga begini, ketika kita sampaikan itu para khulafa rasyidin atau para sahabat melakukan satu perbuatan ihdas, begitu ya. Apa dianggap bid'ah yang sesat? Jawaban mereka, maaf ya, mereka itu dalam tanda kutip lah, untuk mungkin bisa mencernanya. Jadi mereka mengatakan, satu, ketika tidak ada contoh nabinya. Nah, yang kedua, ketika tidak ada ijma sahabatnya gitu ya. Oh, jadi gitu. Ini kalau ada contoh dari nabi atau ada ijma sahabat, nah itu nggak dikatakan bid'ah sesat. Gitu. Jadi saya mikir dua kali lagi, oh ya. Ini kalau Rasul melakukan, kemudian sahabat melakukan, begitu ya, dan diijma oleh sahabat, nggak dikatakan itu jadi bid'ah sesat gitu ya. Jadi ada tambahan lagi akhirnya. Oh kan itu sudah diijma katanya oleh sahabat. Oh jadi nambah lagi nih, begitu ya. Nambah poin lagi akhirnya. Ya, nah seperti itu ya. Lihat. Nah, padahal kan kita lagi ngaji, maksudnya gini, ketika Rasul ada, sahabat melakukan ihdas. Nah, sekarang bagaimana sikap Rasul terhadap ihdas tersebut kan? Ya, kita telah tahu tuh akhirnya, oh, Nabi nggak mencaci maki, nggak mencela, gitu. Tapi Nabi malahan memberikan kabar-kabar gembira. Allah cinta, pintu-pintu langit terbuka, para malaikat berebutan. Contoh loh, contoh yang ihdas sahabat di zaman Rasulullah. Nah, ini maksudnya nih ihdasnya para khulafa di sini menunjukkan bahwa ini sikap mereka juga bagaimana terhadap apa ihdasnya seperti itu. Kita lihat sekarang. Yang pertama, Al-Khalifatul Awwalu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu wa ma'ahu Umarul Faruq wa Zaid bin Tsabitin. Ada tiga nih pelaku di dalam riwayat ini, tiga pelaku. Ya, rawal Bukhari wa ghairuhu. Lihat. Ini dalam riwayat Imam Bukhari dan di riwayat imam yang lain. Nah, Anna Umar bin al-Khattabi ja'a ila Abi Bakrin. Umar datang kepada Abu Bakar. Yaqul, beliau mengatakan, "Ya Khalifata Rasulillah." Ini Umar ini kan ya memang orang yang apa bahasanya tuh ya. Beliau ini tegas gitu. Beliau ini tegas, berani, ya. Makanya disebut Al-Faruq ya. Yang beliau ini membedakan yang hak dan batil itu ya. Gitu, berani. Yang lain diam, Sayyidina Umar bisa berbicara begitu. Aro al-qatsla qad istahara. Ya, aku melihat, kata Umar nih, terbunuhnya para sahabat. Istahara. Oh, saking telah banyak begitu ya. Ya, istihara tuh sengit begitu ya. Jadi masif lah. Kalau bahasa kita mungkin masif. Terbunuhnya sahabat ini masif sekali. Ya, fil qurra, dan mereka itu banyak juga yang hafal Quran. Ya. Jadi beliau risau ini sahabat yang hafal Quran banyak yang meninggal, gugur syahid dalam peperangan. Ya di luar perang juga kan yang meninggal. Sedangkan di zaman itu kan belum ada Quran. Belum ada mushaf maksudnya nih. Quran yang dimushafkan seperti sekarang. Itu masih di hafalan para sahabat. Qurannya masih di hafalan sahabat. Satu persatu gugur. Nah, ini kerisauan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Falau jama'tal Qur'ana fi mushafin, lihat tuh. Kalau engkau kumpulkan wahai khalifah Quran ini dalam satu mushaf. Fayaqulul khalifatu, lihat.
Bagaimana jawaban dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an? Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa mengerjakan satu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul? Lihat tuh. Ini di awalnya. Jadi kita harus mengerti nih. Abu Bakar hati-hati berarti. Ini kan nggak ada di zaman Rasul. Rasul nggak lakukan ini. Kok bisa kita akan lakukan ini gitu ya? Lihat tuh. Nah, jadi kalau kita lihat hadis kronologisnya bagaimana, nggak langsung diterima begitu saja. Kenapa? Abu Bakar kan faham dengan hadis kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'ah dhalalah, kesananya begitu ya. Nah, sehingga beliau mengatakan, bagaimana kita bisa melakukan satu perbuatan, satu perkara yang Rasul nggak pernah melakukan ini. Oh, ya. Kemudian, fayaqulu Umar, innahu wallahi khairun. Demi Allah, ini tuh baik. Cuma gitu aja. Nggak nyampaikan dalil-dalil dari Quran hadis beliau. Alasannya apa nih? Demi Allah ini baik. Jadi dipahami ya? Simple, jelas, ya, lugas. Dalilnya apa? Ini baik, kebaikan begitu. Nah, ya, sebetulnya kalau dalam riwayatnya itu panjang. Jadi beliau terus-menerus merayu, kemudian ngasih masukan terus mengenai apa nih? Mengenai pembuatan mushaf Quran, begitu ya. Walam yazal bihi hatta qabila tuh. Ini maksudnya nih, terus-terusan mengasih usulan ini hatta qabila sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menerima usulan Umar bin Khattab. Jadi inisiasinya tuh Umar. Ya, nanti keputusannya Abu Bakar As-Siddiq sebetulnya karena beliau khalifah. Jadi Umar paham posisi beliau. Ya, otaknya di Umar awalnya yang yang memutuskan tuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Bayang ya, karena Sayyidina Umar ini memang fenomenal sekali. Beliau ini banyak usulan, banyak pikiran beliau akhirnya jadi sebab nuzul Quran. Ya. Oh. Dalam istilah yang disampaikan Imam Suyuti dalam Al-Itqan kan disebutkan gitu ya. Natiq bilisanil haq. Oh, itu Sayyidina Umar tuh ya. An-natiq bilisanil haq. Jadi beliau ini orang yang punya usulan, yang usulnya diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga turun Quran. Nah, banyak beberapa ayat tuh. Ya, kebayang ya. Seorang yang punya usulan, akhirnya dia asbabun nuzul gitu. Usulan kita diterima oleh atasan kita aja senang begitu ya. Diterima oleh orang petinggi, wah senang sekali. Gitu ya. Apalagi ini, manusia usulannya diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah Sayyidina Umar. Begitu ya. Nah, kerisauan Umar tuh. Sampai pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menerima ini. Fayab'atsani ila Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Fayaqulani lahu dzalika. Kemudian akhirnya dua sahabat ini datang kepada Zaid bin Thabit. Kenapa ke beliau? Beliau ini ya termasuk beliau ini punya predikatnya Katibur Rasul, sekretaris Rasul. Karena setiap wahyu yang turun itu yang tulis pasti Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit begitu ya. Usia beliau ketika hijrah masih 11 tahun tuh. Hijrah masih 11 tahun begitu ya. Beliau belajar bahasa Ibrani, bahasa Suryani itu ada 2 tuh. Beliau belajar bahasa Ibrani cuma 14 hari itu. Dalam sejarahnya tuh. Wah, berarti pinter ya. Ya. Dah ceritanya ya. Kemudian fayaqulani lahu dzalika. Kedua-dua sahabat ini yang mulia sampaikan ini kepada Zaid bin Thabit. Kemudian fayaqulu, Zaid mengatakan begini. Kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana bisa kalian berdua, lihat kalian berdua itu kepada Abu Bakar dan Umar, ini Zaid bin Sabit. Berarti usia masih muda sekali. Ya, di saat Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar juga, ya hijrah itu di usia-usia 40-an kan. Nah, kalau Rasul justru di usia berapa berarti? Di usia 50-an ya. Hampir hampir sama dengan Sayyidina Abu Bakar lah. Zaid bin Sabit kan ya orang muda nih ya. Ya, Gen Z-nya lah kalau zaman sekarang mungkin ya. Hmm. Tuh, mengatakan begitu tuh. Bagaimana bisa kalian melakukan perkara yang enggak dikerjakan oleh Rasul atau enggak ada contoh dari Rasul begitu. Fayaqulani lahu innahu wallahi khairun. Jawaban mereka berdua kepada Zaid bin Sabit, demi Allah ini teh baik. Gitu ya. Kalau bahasa gitu, ini teh baik. Ya. Ah. Falaizalani bihi hatta yaqtani'a wa yaqbalu. Hatta yaqtani'a wa yaqbala. Lihat tuh. Terus-terusan akhirnya merayu siapa? Zaid bin Sabit sampai akhirnya dia ya udahlah pasrah sajalah. Panaah saja menerima sajalah. Wa yaqbal dan menerima. Berat tuh. Ya, al hadis bimanahu li anna lafzahu lam yahduruni al-an. Faliroji. Hadis ini dengan mananya lah karena lafaznya ini lam yahduruni, aku tidak hadirkan di sini. Faliroji, antum sendirilah yang murojaah silakan. Ini panjang nih. Ya, panjang nih Masya Allah. Bahkan dalam riwayatnya tuh Sayyidina Zaid bin Sabit ini sampai beliau mengatakan, ada nggak di sini nanti ya? Saya lupa. Jadi beliau sampaikan, kalaulah katanya dua sahabat tadi menyuruh aku ini untuk pindahkan gunung itu lebih mudah daripada harus mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Ini beliau nih. Padahal beliau juga kan hafiz Quran, pencatat wahyu lagi. Tapi belum mengatakan begitu. Tuh, lihat. Ya. Fandur, maka lihatlah oleh Anda nih, wafaqakallah. Semoga Allah memberikan taufik kepada dirimu. Ila qauli Umar. Lihat, dari perkataan Umar. Innahu wallahi khairun. Lihat, apa ini nggak jadi dalil? Ini kitabnya Bukhari nih. Ya, jadi kalau yang memahami apa namanya agama, di Bukharinya, keren banget begitu ya kalau mengatakan Bukharinya. Tapi apakah dia telah sanggup begitu ya memahami Bukhari padahal itu kitab tersulit begitu? Iya. Nah, kalau ada masyaih gitu ya, kalau iklim di daerah Asia Selatan, contoh seperti di Pakistan begitu ya, yang pembelajaran hadisnya luar biasa, atau di India, Bangladesh lah, ya. Ketika kami juga pernah belajar di sana gitu, wah iklimnya luar biasa pembelajaran hadis di sana ya, kutubus sita itu masya Allah, itu pokok sekali. Dan kalau sudah ada Syekh Bukhari itu, maksudnya ada pengajar atau dosen yang mengajarkan kita Bukhari, itu paling top itu, begitu ya, paling top itu mereka. Dan sebelum ngajar Bukhari itu mereka di awal ngajar hadis tuh ya ngajar hadis-hadis yang seperti Abu Dawud dulu, terus naik lagi Ibnu Majah, naik lagi nanti Tirmizi gitu ya. Jadi nggak langsung pulang ngajar Bukhari, enggak. Ini ada tadrij ya, ada bertahap dulu nih gitu. Dan di usia mereka, usia yang sudah memang tua ya. Saya juga dulu waktu ngaji itu usia syekh saya tuh di usia antara yang paling muda tuh 60 tahun. Sisanya 70 tahun, 80, ada yang 90 tahun bahkan yang ngajar hadis tuh ya. Jadi Masya Allah. Dan mereka fokus terus. Nggak punya kerja ini dan itu, hanya ngajar di madrasah gitu ya. Nah seperti itu. Ini kitab-kitab yang memang paling sulit. Ya, lihat tuh. Wal khair dan maaf tadi. Suma qaulu ma'abi Bakrin li Zaid. Kemudian sama juga perkataan
kepada Zaid ini, innahu wallahi khair. Wal khair itu la yu'aridu bi kalimati muhdas. Jadi nggak bertolak belakang gitu al khair ini dengan perkara muhdas ini. Wal yuqal innahu bid'ah wa dhalalah, dan tidak juga dikatakan itu bid'ah, sesat. Fatara annahum thalathatuhum majmu'una, ya, atau mujmi'una, maaf. Tuh lihat tuh, mereka bertiga bersepakat, ya, ala annahu amrun muhdas, bahwasanya itulah perkara muhdas. Lam ya malhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang nggak dikerjakan oleh Rasul, itu perkara ihdas itu, ya. Kemudian wa amiluhu hum li'annahu khairun. Kenapa mereka mengerjakan itu? Ya karena itu baik, itu aja. Kenapa mereka mengerjakan tersebut? Karena baik. Ini nggak ada di zaman Nabi nggak ada nih. Oh kalau baik kenapa gitu? Nah itu maksudnya, kalau baik kok kenapa jadi sesat? Ya gitulah kalau bahasa kita ya. Ini kan baik loh, gitu ya. Ini baik loh. Nah, begitu ya. Wasadaku, dan mereka membenarkan, ya, fahuwa ilhamun min ilhamati Umar. Nah ini ada ternyata, ya, inilah ilham dari Sayyidina Umar, ya. Siapa beliau? An-natiq bilisanil haq, ya, yang beliau ini natik, berbicara bilisanil haq, dengan lisannya hak. Maksudnya ya ini termasuk julukan beliau, ya, termasuk lisan Sayyidina Umar ini banyak disepakati oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Alladzi wafaqo hadiya rabbihi, yang lihat tuh, yang beliau ini ya sesuai dengan petunjuk dari Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Alaysa amaluhum hadza minad-din, bukankah katanya amal kedua sahabat ini termasuk dari agama? Kalau ada nanti orang mengatakan, oh bid'ah yang sifatnya dunia boleh, yang nggak boleh tuh bid'ah yang sifatnya agama, begitu. Kan ada begitu juga ya, mengkategorikan. Contoh begini, itu katanya punya gadget bid'ah, iya karena Rasul nggak contohkan. Oh itu dunia, jadi boleh. Yang nggak boleh mah ketika habis sholat zikir bareng, kemudian ada doa, tuh nggak boleh karena agama. Nah kalau kita katakan kan itu baik, daripada habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, buka gadget, scroll ini dan itu, malah buka TikTok misalkan, apa itu nggak disebut? Ada yang menyebutkan bid'ah itu. Saya pernah tuh berhadapan dengan orang habis apa nih? Habis sholat fardu jamaah. Ya, dia katakan begini, hei, jangan zikir bareng katanya. Kenapa? Bid'ah. Nah, jadi perkataan dia mengatakan bahwa itu sesat gitu. Dia sendiri habis salam buka gadget dan ngobrol. Apa itu nggak termasuk lebih dari bid'ah? Saya pernah tuh. Ya, ada orang seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa zikir bareng habis sholat itu bid'ah, kata dia tuh ya. Tapi dia sendiri malah habis salam ngobrol gitu. Ya saya dalam hati gitu, ini gimana ya pikirannya gitu. Ya, karena prasangka zon dia bahwa itu termasuk agama gitu ya. Ya seperti itulah yang terjadi ya. Nah, baik kita lanjut ya. Kemudian innahu wallahi aslu usuliddin, demi Allah itu kan asas agama, itu pondasi agama, ya. Idzil Qur'anu kalamullah, lihat, karena Quran itu kan kalamullah. Nah, fa'amaluhu ma sunnatun min sunanil huda, lihat, maka perbuatan kedua mereka itu termasuk sunnah
dari sunnah-sunnah yang ya, diberikan petunjuk tuh. Wallahu yaqul, dan Allah Ta'ala berfirman, waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Itu dalil. Kerjakanlah oleh kalian kebaikan, semoga kalian menjadi orang yang sukses. Nah, wa yaqul fastabiqul khairat. Allah Ta'ala berfirman lagi, berlomba-lombalah kalian dalam perbuatan baik. Nah, gitu ya. Jadi al khair itu ya itu batasannya. Baik, tidak melanggar, tapi yang telah disampaikan tidak melanggar aturan syariat atau nas syariat, petunjuk Nabi. Ya, tidak berbenturan dengan itu dan tidak mengakibatkan atau menimbulkan apa? Mafsadah ya, rusak. Ya, rusak akidah, rusak amalan, rusak hubungan sosial, rusak silaturahim. Nah, kalau itu merusak, stop. Nah, gitu contoh. Iya. Famakana khairan mahdhan fahuwa minad din. Maka ketika perbuatan itu baik, murni, maka itu termasuk agama. Walaysa bid'ah dhalalah. Bukan termasuk bid'ah sesat. Wa in kana muhdasan. Meskipun itu perbuatan baru. Iya. Walakin min amir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi itu termasuk dari urusan Rasulullah wa hadyihi, dan petunjuk Rasul. Tashhadu lahu qawaiduhu wa nususuhu wa tasarrufatur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sunnatuhu wa tariqatuhu wa adatuhu fi kulli khairin. Ya, yang kaidah-kaidah menyaksikan itu, nas-nas juga menyaksikan itu. Kemudian bagaimana tasarrufatur rasul, ya, arah Rasul kemana begitu ya, dan sunnah beliau, thariqah beliau, adat beliau di dalam setiap kebaikan. Nah, itu intinya ya. Jadi al khair itu ketika disandingkan nanti dengan syariat, pasti syariat akan menerima begitu. Ya. Itu yang pertama, dalil bahwasanya khalifah melakukan perbuatan ihdas. Apalagi kalau saya tambahkan, antum tahu nggak di zaman Nabi Quran atau huruf hijaiyah itu ada titiknya? Ada titiknya nggak? Nggak ada. Titik itu dibawa oleh Yahya bin Ya'mur di zaman Khalifah Marwan bin Abdul Malik. Bid'ah, bid'ah tuh. Titik di Quran itu bid'ah. Plus syakalnya, harokatnya pun bid'ah. Tapi pertanyaannya, itu bid'ah jadi wajib nggak? Coba antum kalau baca Quran sekarang jangan pakai Quran deh. Jangan dititik-titikin itunya tuh. Ya, kalau mau, nih saya akan baca Quran sunnah. Apa itu? Nggak ada titiknya. Oh, iya. Bisa dipahami ya. Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Bisa bacanya. Akan sulit. Begitu ya. Akan sulit. Coba lihat itu saja dulu lah. Tentang Quran itu. Ini baru Quran ini ya. Ini khalifah. Yang kedua kita lihat. Kita luhur radhiyallahu ta'ala anhu lima'ani zakah. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini memerangi, lihat, orang yang limani zakat, yang tidak mau bayar zakat, yang menolak bayar zakat. Itu di zaman Sayyidina Abu Bakar ada tuh. Yang murtad ada, yang ngaku nabi ada, yang nggak mau bayar zakat pun ada. Ya, solusinya apa? Ya, dalam sejarah, solusi terselesaikannya masalah umat di hari itu, ya, yang pertama dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apa? Mendakwahkan kembali agama, menyebarkan kembali agama dengan mengirimkan pasukan yang tertunda di zaman Rasul karena Rasul wafat, yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Itu tuh termasuk salah satu solusi yang ulama sampaikan dalam
dalam tarikh begitu ya. Baik, kita lanjut. Wasibahatu dimaihim, dan membolehkannya darah mereka, maksudnya memerangi dan sampai membunuh tuh. Jadi membolehkan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan perangi, bunuh mereka. Kebayang nih, kalau kita lihat dari sifat santunnya Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa. Tapi beliau ini tegas nih. Dalam bab ini tegas. Hatta yud'inu lahu, sampai para sahabat ini tunduk kepada beliau. Hatta qala qaulatul masyhurah, sampai ada ucapan beliau yang masyhur. Ada ucapan beliau yang masyhur ketika saat itu banyak yang tidak membayar zakat. Apa perkataan beliaunya? Wallahi, demi Allah, lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah laqataltuhum alaihi. Iya, ini masyhur nih. Kalau mereka nggak mau bayar zakat, katanya. Ya, tidak mau bayar zakat. Lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu, ya. Walaupun katanya nih, iqalan itu ungkapannya, iqalan itu satu ikat lah kalau bahasanya. Satu ikat, satu apalah iqal itu ya. Ini menunjukkan maksudnya adalah bayar zakatnya hanya sedikit lah. Yang mereka tunaikan itu di zaman Rasul. Jadi contoh gini, kalau ada orang ketika di zaman Rasul, nih harus bayar zakat. Begitu dihitung zakatnya, berapa kamu? Kalau dihitung 2,5%, ya hanya 100.000 lah misalkannya. Atau hanya berapa puluh ribu gitu ya. Contoh, kan itu nominal sedikit lah. Nominal sedikit. Nah, si Abu Bakar mengatakan, kalau mereka tidak mau bayar zakat yang mereka tunaikan di zaman Nabi, sedikit mereka bayar zakat itu hanya sedikit nominalnya. Contoh 100.000 begitu ya. Maka apa beliau mengatakan? Laqataltuhum alaih. Aku akan perangi mereka. Gitu ya. Ini kalau logikanya begini. Kalau yang diperangi nominal mereka mau bayar zakat itu yang nominalnya gede, misalkan ya. Berapa misalkan nih? Oh, puluhan juta gitu ya. Ini ada miliarder harusnya bayar zakat sampai 100 juta nggak bayar. Perangi itu. Nah, itu seolah ya logis lah. Perangi itu. Tapi ada orang yang ngebayar zakat hanya 10.000 misalkan ya. Ini nggak mau bayar zakat ini. Berapa totalnya? 15.000. Contoh ya. Hanya bayarkan zakat fitrah misalkan ya. Oh, aku akan perangi, kata Abu Bakar. Aku akan perangi mereka. Oh, ini tegas beliau nih. Saat itu ya. Ya, dalam kisahnya sebetulnya kan Sayyidina Umar pun menolak itu. Sayyidina Umar menolak itu. Umar padahal lebih tegas dari Abu Bakar sebetulnya kalau dalam ini. Tapi Umar menolak awalnya tuh. Ya. Nah, maka Umar, ya, bersamaan dengan pendapat Umar, wa murajaatuhu lahu, dan akhirnya beliau ya murojaah kembali kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Umar ini kan beliau tampilkan hadis apa tuh, sesiapa yang dia sudah ikrarkan syahadat maka nggak boleh memeranginya, kan gitu ada ya, ada di hadis Arba'un Nawawi itu ada tuh. Jadi orang yang telah menyampaikan syahadat dilarang memerangi mereka. Ini Sayyidina Umar tuh sampai akhirnya beliau mengatakan, wahai khalifah, ya, jangan perangi orang yang sudah syahadat, orang Islam gitu, apalagi membunuh mereka. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama nih, tegas, nggak bisa. Aku akan perangi itu. Nah, sampai akhirnya Umar pun akhirnya ikut tuh. Suma id'anhu li ra'yihi. Akhirnya Umar pun tunduk kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sekarang terbalik ya, kalau tadi mah Quran mah Sayyidina Umar awalnya. Ya, akhirnya Sayyidina Abu Bakar ikut. Sekarang mah ya, Abu Bakar As-Siddiq punya apa namanya? Pendapat dan memang punya apa namanya? Keputusan begitu ya, pemegang keputusan.
Faqala, ya, maka Umar mengatakan, fa'alim tu anahul haq. Oh, aku tahu bahwasanya itulah yang benar, itulah kebenaran, itulah al-haq. Wa sadaqa radhiyallahu taala anhu. Ya, dan benar katanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, laula annahu jarada saif alaihim, ya, la saqata ruknun min arkanil Islam. Lihat, kalaulah Abu Bakar As-Siddiq ini nggak jadi katanya mengapa nih eh, mengacungkan pedang begitu ya bahasanya nih. Kalaulah Abu Bakar saat itu nggak jadi berperang, memerangi orang yang nggak mau bayar zakat, begitulah. Ini kata Umar nih, maka lasa kota ruknun min arkanil Islam. Pasti akan jatuhlah satu rukun Islam. Apa itu? Ya, zakat itu. Karena itu kan rukun Islam. Begitu ya. Qaranahullahu bis-salati fi aktsari min samanina mawdi'an. Lihat tuh. Padahal Allah Ta'ala menyertakan zakat ini dengan sholat. Fi aktsari min samanina. Lebih dari 20 di ayat Quran itu. Ya. Aqimis shalah wa atuz zakah tuh. Wa kana fi dzalikal khair kullil khair lil Islam. Oh, maaf, wa kana fi dzalika al khairu kullul khair. Maka dalam hal demikian itu ada kebaikan, seluruh kebaikan di dalam Islam atau untuk Islam. Wa qad yuqalu inna hadza laysa ibadah. Ada yang mengatakan oh itu bukan ibadah. Itu bukan bentuk ibadah katanya. Wa inna huwa siyasah katanya. Oh itu kan siasat taktik. Ya, atau mau diterjemahkan politik pun boleh. Wajtihadihi ada dzalik, dan itu ijtihad beliau yang menuntut kepada itu katanya. Oh, ini bukan ibadah katanya, itu siasa. Oh, itu strategi. Ya, gitu ya. Wa naqul, dan kami mengatakan atau kita katakan inna ismata dima min a'dhami hurumatillah. Ya, sesungguhnya menjaga darah itu kan termasuk apa? A'dhami hurumatillah. Ya, yang paling agung ya dari yang diharamkan Allah Ta'ala. Menjaga darah itu maksudnya membunuh begitu ya, ataupun melukai saja. Itu kan dilarang sekali oleh agama gitu, oleh Allah Ta'ala. Wal hufazu 'alaiha, dan menjaga darah, menjaga terjadinya pembunuhan, terjadinya melukai gitu ya, fisik gitu ya. Itu kan ibadah. Nah, ibadatun gitu ya. Itu kan ibadah mafrudatun. Wasibahatuha a'dhamul mahrumati. Dan membolehkan pertumpahan darah atau membunuh, membolehkan melukai, itu kan termasuk yang keharaman yang gede juga begitu ya. Ba'dal kufri, setelah kekafiran. Fal amalu minad-din, maka amal itulah termasuk agama. Wa minal ibadati, dan termasuk ibadah. Al muqarrabati ilallahi azza wajal, yang di situ ada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Wal hadis muttafaq alaih. Lihat hadis yang barusan kita Sayyidina Abu Bakar kepada orang yang kembali sakit itu apa? Muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaq alaih. Unzurhu fi riyadis salihin. Coba kamu lihat di Riyadus Shalihin. Wa bi istadalla Ibnu Arabi al-Maliki ala jawazil ijtihad fil ibadat wal qiyas fiha. Ini juga diambil dalil oleh Ibnu Arabi al-Maliki, bolehnya berijtihad di dalam ibadah dan qiyas di dalam ibadah. Kama qala Ibnu Arabi, qiyasus syabahi la qiyasil illati. Oh, la qiyasul illati. Ya, nah, antum dalam nanti belajar apa tuh usul fikih dibahas ya. Ada qiyas syibah, bukan qiyas ilat begitu ya. Yang menyerupai, kalau qiyas ilat kan qiyas yang di situ sama
alasannya. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Oh, ini menarik ya. Jadi bisa dipahami oleh antum semuanya. Jadi itu lihat bentuk ihdasnya sahabat Nabi. Nah, kita masih fokus Khulafaur Rasyidinnya masih Abu Bakar As-Siddiq. Sampai poin ke berapa tuh? Sampai poin ke-5 tuh. Itu masih seputar Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita baca lagi aja ya. Yang pendek nih, yang nomor 3. Ya, nanti kita habis nomor 3 loncat ke Umar ya. Poin ke-6. Rawa Malikun fil Muwatta min tariqi as-Sanabihi. Lihat. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta beliau dari jalur Sanabihi. Ana sami Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yaqra fi salisatil maghrib. Qaulahu ta'ala. Beliau mendengar Abu Bakar As-Siddiq membaca di rakaat ketiga salat maghrib. Apa bunyinya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana al-ayah. Jadi maksudnya nih di rakaat ketiga itu setelah Fatihah. Waladhdallin. Amin. Nah, Abu Bakar As-Siddiq baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Wa hadzal amalu lam yu'sar fi'luhu 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Perbuatan ini enggak dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasulullah. Ya, nggak ada. Rasul setelah Fatihah di rakaat ketiga baca yang lain, langsung ruku. Abu Bakar As-Siddiq baca ini. Walakinahu amalun la yukhaliful masyru'. Akan tetapi perbuatan ini tidak bertentangan dengan yang disyariatkan. Bal yuwafiquhu, akan tetapi atau bahkan ini sesuai dengan yang disyariatkan. Fahuwa minas sunnati, ini termasuk sunnah juga. Ya, walaysa minal bid'ati, bukan bid'ah. Wa in kana muhdasan, meskipun ini hal baru. Fahuwa naziru maqarahu rasulul li jam'i minas sahabati fil azgar. Inilah nazir katanya. Ya, ini bentuk satu ya analogi gitu ya. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW li jam'in minas sahabati, kepada banyak para sahabat Nabi fil azkari wal adiyah, mengenai zikir-zikir, mengenai doa-doa, fis sholati, di dalam sholat, madamat semua faqatan lil masyru'i, ketika masih dia sesuai ya dengan yang disyariatkan, walam tukhalifhu, dan tidak bertentangan dengan yang disyariatkan, kama sabaqa fil qismil awwali, sebagaimana terberlalu di bagian yang pertama. Baik ya, itu 3 contoh sajalah ya perbuatan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, dimulakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, sekarang kita ke Sayyidina Umar ya, karena ini pertemuan saya lupa ya. Pertemuan keberapa ini? 9. Berapa ya? Mohon dijawab yang ingat. Keberapa? Nggak terdengar. Ya, kita lanjut dulu. Nah, jadi dia mengejar target. Al-Khalifatus Tsani, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Khalifah yang kedua. Rawal Bukhari. Lihat tuh, hadis Bukhari lagi ya. Biar mantap lah dalilnya nih. Wa Malikun fil Muwatta'i an Abdurrahman bin Abdul Qari. Anu qala, semuanya beliau mengatakan, kharajatu ma Umar. Aku keluar bersama Umar bin Khattab. Lailatan, satu malam fi Ramadana, di bulan Ramadan, ilal masjid, menuju masjid. Nah, kemudian
Faidhan nasu auza'un mutafariquna. Ya, faidha an-nasu, maka ternyata ada orang-orang auzaun, terpisah-pisah, mutafariquna, berpencar-pencar. Yusalli rajulin nafsi, ada orang yang sholat sendiri. Wa yusalli rajul, fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Karena ada satu orang yang sholat, kemudian ada orang-orang di belakangnya sholat makmum. Ar-rahtu itu rombongan begitu ya. Ini sholat berjamaah. Faqala Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar mengatakan, ya, ini aro lau jama'tu haulai. Aku berpendapat lau jama'tu, kalau aku kumpulkan, atau kalau aku berjamaahkan, gitu ya bahasanya. Haulai, mereka itu ala qari'in wahidin, ke atas satu pembaca. Maksudnya satu pembaca di situ imam. Ada satu imam saja. Aku jamaahkan mereka. Aku kumpulkan mereka sholat berjamaah, ya, satu imam, lakana amsalu. Maka pasti ini lebih baik. Tuh ya. Ini berarti sholat apa ini? Satu malam di bulan Ramadan. Inilah kronologisnya sholat tarawih. Ya. Tuh kata Sayyidina Umar. Azama, kemudian beliau azam akhirnya menguatkan, mengokohkan pada beliau. Fajama'hum ala Ubay bin Ka'bin. Maka akhirnya Umar kumpulkan mereka, ya, yang mengimaminya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya, termasuk beliau juga kan memang ahli Quran. Sahabat yang ahli Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi kalau antum nanti cari sanad Quran, itu biasanya nanti akan sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, nanti kepada Abdul bin Mas'ud, kepada nanti Zaid bin Sabit, begitu ya. Di antaranya juga adalah Ubay bin Ka'ab. Kharajtu ma'hu, kemudian kata Abdurrahman nih bin Abil Qari, aku keluar lagi di satu malam bersama siapa tuh? Sayyidina Umar. Lailatan ukhra, di malam yang lain. Di malam yang lain. Wa nasu yusalluna bi sholati qarihim. Dan orang-orang sudah sholat berjamaah dengan satu imam. Ya, qala Umar, maka Umar mengatakan, nikmatil bid'atu. Oh, ke-8 ya. Ini yang ke-9, betul, 9. Ini 9, berarti tinggal berapa lagi? 5 pertemuan lagi ya. Kalau sampai 14. 4 pertemuan kayaknya. 4 pertemuan lagi lah. Baiklah, ini kita padatkan. Jadi, ini kalau kita contoh sebetulnya menarik juga nih. Jadi banyak-banyak contoh yang memang, aduh. Jadi kalau dibaca semua, nggak cukup waktunya. Tapi karena ini dalilnya kuat lah ya, kita ambil yang Bukhari begitulah. Jadi itu hadis Bukhari ya, seolah-olah kita sudah hatam Bukhari aja gitu ya. Gitu ya. Ya mudah-mudahan lah. Ya. Jadi ini hadis Bukharinya begini tuh. Ini contohnya gitu ya. Nggak apa-apa lah. Kita sok-sokan kepada orang yang sok juga kan. Kita menyombongkan diri pada orang yang sombong gitu ya. Ya. Nah, dulu mengatakan tuh, ini lafadznya jelas nih. Nikmatil bid'atu. Kata Umar nih, inilah sebaik-baik bid'ah. Itu artinya tuh, sebaik-baik bid'ah. Jadi ada bid'ah yang baik. Itu Sayyidina Umar mengatakan itu. Ini hadis Bukhari, jangan salah. Gitu ya. Walati yanamuna anha afdol. Sedangkan yang tidur itu afdol katanya. Minallati yakumuna, dari orang-orang yang sholat, yang bangun maksudnya nih. Ya maksudnya yang tidur sebetulnya lebih baik daripada yang lagi sholat. Ya, yuridu akhirul lail. Yang dimaksud oleh Sayyidina Umar sebetulnya apa? Maksudnya akhir malam. Jadi Rasulullah SAW
itu pernah mengimami tarawih di malam Ramadan, tapi hanya 3 malam. Dan itu pun waktunya di akhir malam. Bukan kayak kita ba'da Isya, langsung ada kultum lalu tarawih. Iya, nanti itu teh bid'ah, hadirin gitu ya. Itu teh bid'ah, tapi bid'ahnya ulah disepakati oleh Sayyidina Umar. Nikmatil bid'atu, itu bid'ah yang hade lah kalau orang sudah bilang mah. Bid'ah yang baik. Gitu ya. Tuh antum ngerti sekarang. Ada bid'ah yang baik. Ada kata Sayyidina Umar. Bukan, jangan bilang kata saya, enggak. Sayyidina Umar bilang dari Bukhari gitu. Ya, ada bid'ah yang baik. Ayo mau apa? Oh, itu khusus tarawih. Enggak khusus tarawih. Ada kalimat mana yang khusus tarawih? Pokoknya ada kan berarti gitu aja. Jadi nggak semua bid'ah sesat. Itu Sayyidina Umar mengatakan lafaznya jelas bid'ah bukan ihdas lagi. Ya, tapi bahasanya nikmatil bid'atu. Ya, wa kana nasu yakumuna awalahu. Nah, dan orang-orang saat itu memang qiyamul Ramadannya di awal malam, seperti kita yang kita lakukan sekarang gitu ya. Nah, itu sebetulnya sunnah Sayyidina Umar itu awalnya tarawih diberjamaahkan. Ya. Wa ma'lumun wa sabitun, dan sudah diketahui dan ditetapkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an shalla bin nasi fil masjid. Rasul itu setelah sholat mengimami para sahabat di masjid jamaatan sesaat berjamaah fi qiyami Ramadan, sholat tarawih maksudnya nih salasan, hanya 3 malam au aqal atau kurang. Lam yakhruj ilaihim, tidak lagi beliau keluar menemui para sahabat Nabi. Hina ghusal masjidu, ketika masjid sudah penuh. Ya, ya kayak kita juga ya, penuh masjid itu ketika awal Ramadan. Udah 3 hari, yang keempat hari sudah ya banyak kemajuan gitu ya. Sudah soknya banyak maju. Ya sudah hanya 3 malam atau hanya 1 pekan gitu ya. Sisanya pada kemana lagi orang yang tadinya sholat tarawih begitu ya. Jadi kadang-kadang jadi adat di kita saja. Oh, pada rame-rame gitu. Ya. Mudah-mudahan antum tidak termasuk ya. Oh, antum imamnya gitu ya. Lanjut. Kemudian bi ahlihi wa kharaja ilaihim al-fajr. Nah, tapi Rasul keluar lagi menemui para sahabat di waktu subuh. Jadi Rasul nggak keluar. Ya, jadi nggak hanya 3 atau kurang dari 3 malam. Rasul mengimami itu qiyamul Ramadan atau salat tarawih lah. Kemudian Rasul nggak ngimamin lagi. Keluar subuh waqala wa innahu lam yakhaf alayya muqamukum, yang aku tidak khawatir, tidak takut berdirinya kalian enggak. Kalian sholat panjang-panjang, kalian sholat banyak enggak. Walakini khasyitu antufrodo alaikum. Inilah apa nih sayangnya Nabi kepada umat. Yang aku khawatirkan ini difardukan untuk kalian. Kalau aku misalkan tiap malam terus ngimamin tarawih gitu ya, aku khawatir tarawih jadi fardu, beratlah umat. Nah gitu, Rasul tuh nggak maunya karena itu alasannya. Tapi kan setelah berlalu Sayyidina Umar mengatakan, wah daripada ini sholat sendiri, ini sholat ada yang berjamaah begitu ya. Nggak rame gitu bahasa kita nih, nggak asing, nggak seru begitu ya. Anak muda nih, rame-rame yuk, gitu. Seperti itu. Sedangkan fasolu ayuhanas fi buyutikum. Maka Rasul mengatakan gitu, sholat kalian udah di rumah masing-masing. Tuh, padahal gitu. Rasul mengatakan sholat di rumah masing-masing. Tapi di zaman Sayyidina Umar kan akhirnya, loh, ketika sahabat tadi bersama Umar, ada orang sholat sendiri, ada orang sholat berjamaah. Berarti seolah ini melanggar amar Nabi kan? Padahal tidak, gitu. Karena ingin tetap meramaikan qiyam Ramadan. Wa ma'adzalika fakana ba'du sahabati yusalluna fil masjid kama wajadahum Umar. Ya. Tapi mereka tetap akhirnya sholat di masjid sebagaimana didapatilah
Umar, ya auza'an mutafariqin. Mereka sholat berpisah, berpencar-pencar. Ya. Oh, ini belum selesai. Waktu sudah selesai ya. Tadi ada keterlambatan sedikit ya, 3 menit. Mhm. Ya, kita mungkin sudahi dulu saja ya pertemuan kita di pertemuan ke-9 ini, nggak terasa ya. Nah, ini kita sudah ngebahas lebih dari setengahnya lah. Kita tinggal 4 atau 5 pertemuan ke depan berarti ini. Ya, insya Allah kita hadirkan lagi nanti contoh-contoh ihdasnya sahabat. Ini baru khulafa rasyidin loh. Kalau ada orang mengatakan itu kan ada hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Khair, baik. Nanti kita akan jawab lagi. Selain khulafa rasyidin, ada sahabat-sahabat yang lain yang melakukan perbuatan ihdas juga. Kita akan sampaikan nanti. Ya, baik. Al-afu minkum nih atas syukran juga atas kehadiran antum. Ini yang tidak hadir juga ada ya. Yang mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Ta'ala, diterima amal kita semuanya, semangat terus, ngaji terus, ya. Sampai kapan nih? Sampai ya datang kematian kita. Mudah-mudahan kita dibangkitkan nanti dengan para hufaz Quran, para alim ulama nanti di akhirat nanti, Masya Allah ya. Dikumpulkan dalam barisan mereka. Ya, zumaro, kita zumaronya ulama nanti mudah-mudahan ya. Baik, kita tutup dengan membaca dulu al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum semuanya. Ya, mohon izin pamit. Ya.